Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Intai dimanapun kalian berada. Tidak bosan, tim Intai selalu memberikan informasi agar sobat Intai tidak ketinggalan info menarik. Tentunya bersama saya Wahyu Alfi. Inilah Intai Info Santai. Halo sobat, apakah kalian suka memainkan video game dengan bergenre horor? Biasanya kalian sering main game apa? Resident Evil, Left 4 Dead, Rainbow Six Quarantine, Zombie Army, atau lainnya? Kalian sudah tahu belum? Ternyata ada beberapa game horor karya anak bangsa yang tak kalah seru untuk dimainkan loh. Apa saja itu? Yuk simak info santai selengkapnya. Yang pertama, Pamali Indonesian Folklore Horror. Dari judul gamenya sudah kelihatan banget nih sobat, kalau game satu ini asli Indonesia. Game ini dibuat oleh Storytel Studio yang berada di Bandung. Kisah klasik tentang pantangan di budaya masyarakat Indonesia dikisahkan dengan baik dalam game ini. Selain itu, game ini juga dikemas dengan kualitas grafis yang memukau mata. Sebagaimana judul game ini, Pamali The Indonesian Folklore Horror mengangkat kisah klasik tentang pantangan-pantangan dalam budaya masyarakat Indonesia yang berhubungan dengan hal-hal mistis. Beragam mitos dan kepercayaan masyarakat tersebut dikemas dengan sangat baik dalam game ini. Selain itu, kualitas grafis dalam permainan game ini juga sangat memukau mata. Dalam game ini, pemain akan memainkan karakter seorang pemuda bernama Jaka. Dikisahkan, Jaka harus kembali ke rumah orang tuanya yang telah meninggal karena akan menjualnya. Dalam petualangan tersebut, Jaka akan bertemu dengan berbagai hal mistis yang harus dihadapinya. Menariknya, dalam cara main game ini pemain harus mengikuti beberapa pantangan ketika berinteraksi dengan beberapa benda yang ditemui dalam game. Game ini memiliki 4 jalan cerita yang berbeda, namun untuk versi demo, kalian akan memainkan versi kuntilanak. Game ini selain banyak dimainkan orang Indonesia, juga dimainkan orang-orang di luar negeri loh. Tak heran jika dalam game ini tersedia 2 mode bahasa yang diucapkan oleh karakter Jaka, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang kedua, Pulang Insanity. Kemudian ada game Pulang Insanity. Game ini yang diproduksi oleh Ozisoft ini memiliki alur cerita tentang seorang laki-laki bernama Rudy yang sedang melakukan ritual pesugihan. Ritual yang dilakukan Rudy ini ternyata membutuhkan tumbal. Hal ini kemudian menyebabkan satu persatu keluarganya meninggal secara misterius. Beberapa tahun kemudian, Rudy melakukan perjalanan antar kota dan mengalami kecelakaan di sebuah desa misterius. Jika dilihat dari sudut gameplay, Pulang Insanity hampir mirip dengan game Amnesia, yakni adanya health bar dan insanity bar. Game PC ini cukup banyak dimainkan pada tahun 2016 silam. Game ini tercatat pernah masuk ke Steam Greenlight. Yang ketiga ada game Gaib. Pada daftar game Indonesia terbaik selanjutnya adalah game Gaib. Game satu ini merupakan karya Satria Dewantoro, salah satu mahasiswa ITB angkatan 2009. Game ini menceritakan kisah petualangan Ikrar dan Alia. Kedua karakter ini merupakan kakak beradik yang sedang dalam perjalanan ke suatu tempat. Tiba-tiba, mobil mereka mengalami suatu kecelakaan akibat diganggu oleh sosok hantu kuntilanak. Akibat kejadian tersebut, kedua saudara harus terpisah. Ikrar kemudian berjuang menemukan kembali Alia dengan berbekal senter dan Al-Quran. Selama permainan berlangsung, pemain akan dikagetkan dengan munculnya karakter-karakter hantu populer Indonesia seperti pocong, kuntilanak, dan sebagainya. Menariknya, pada game ini pemain harus bisa membaca Al-Quran dengan benar. Maka dari itu, untuk memainkan game satu ini, sobat harus menggunakan perangkat mikrofon. Yang keempat ada Dread Eye VR. Selanjutnya ada game berbasis teknologi virtual reality atau VR. Game satu ini menarik untuk dimainkan. Selain karena menggunakan teknologi VR, juga karena game ini menghadirkan nuansa horor yang terasa lebih sungguhan. Dalam game asli buatan Indonesia ini, sobat harus memainkan karakter dukun yang sedang melakukan suatu ritual. Kalian harus membaca buku petunjuk terlebih dahulu. Kemudian, dukun yang dimainkan tersebut harus melakukan santet kepada target yang telah ditentukan. Kalian harus menyantet target dengan baik dan benar. Jika salah, justru pemain kalian sendiri yang akan kena. Dalam game Dread Eye VR, terdapat sejumlah gameplay yang ditawarkan. Pertama, pemain bisa mengikuti instruksi yang ada di buku untuk memanggil para arwah dan hantu. Kemudian, pemain bisa menggunakan panci yang tersedia untuk menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan ritual. Jika pemain melakukan kesalahan,
pemain bisa memilih opsi bergambar jam pasir untuk memulai permainan dari awal. Setelah semuanya siap, kalian bisa melakukan ritual dan memanggil para arwah dan hantu tersebut. Karena pertama kali mereka akan sembunyi, kalian bisa mencarinya menggunakan senter. Setelah semua dibutuhkan telah siap, sobat bisa melakukan ritual pemanggil arwah dan hantu. Saat pertama kali dimainkan, arwah-arwah dan hantu-hantu tersebut akan bersembunyi. Jadi sobat harus mencarinya menggunakan senter di game tersebut. Yang kelima ada game Juric Escape. Game satu ini sudah lumayan lama sobat. Juric Escape sebenarnya sudah ada sejak tahun 2009. Namun karena masa itu media sosial tak seramai sekarang, maka penyebaran game ini hanya melalui forum games dan mulut ke mulut. Pada game Juric Escape, sobat akan memainkan karakter seorang siswi SMA yang terbangun di sekolahnya pada malam hari sendirian. Kemudian siswi tersebut menyadari bahwa dirinya bukanlah satu-satunya makhluk di gedung sekolah yang sepi tersebut. Rupanya ada banyak makhluk-makhluk gaib yang mendiami sekolah tersebut. Siswi tersebut harus bertahan hidup dari serangan para hantu. Ia hanya berbekal sebuah pistol, revolver, dan peralatan seadanya. Segera mungkin ia harus bisa melarikan diri dari sekolah tersebut dan mengumpulkan jiwa-jiwa yang tersesat. Namun hal tersebut bukanlah hal yang mudah, sebab ia harus terlebih dahulu melumpuhkan setan-setan yang mengganggu misinya tersebut. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah menembak setan-setan tersebut satu persatu. Pemain juga harus memperhatikan nyawanya agar tidak mati karena serangan-serangan hantu tersebut. Yang keenam ada game Dreadout. Di list terakhir versi info santai ada game Dreadout. Game ini adalah salah satu game horor Indonesia terbaik dan sukses merambah kancah internasional. Bahkan YouTuber paling sukses saat ini yakni PewDiePie pernah memainkan game ini loh. Game ini dibuat oleh Digital Happiness yang berada di Bandung. Alur kisah game Dreadout bercerita tentang sekelompok pelajar SMA yang terpaksa memasuki sebuah kampung yang misterius saat melakukan karya wisata. Dalam game ini, sobat akan memainkan karakter bernama Linda, seorang siswi SMA. Game ini banyak diminati karena alur ceritanya yang menarik. Selain itu, kualitas grafik game ini juga termasuk mengesankan. Sound effect yang dihadirkan dalam game ini juga sukses menciptakan atmosfer horor yang lebih berkelas. Menariknya, dalam game ini juga menghadirkan budaya-budaya Indonesia. Di antaranya adalah guling serungi yang menjadi opening di game ini. Karena banyaknya peminat game ini, kemudian dirilis pula seri selanjutnya seperti Dreadout 2 dan Dreadout Keepers of the Dark. Nah, itu tadi sobat, sejumlah games horor karya anak bangsa yang bisa sobat jadikan referensi untuk dimainkan. Rupanya, anak bangsa juga bisa loh membuat game-game berkualitas yang tak kalah dengan games buatan luar negeri. Ayo, dukung terus karya anak bangsa agar semakin mendunia. Tidak terasa, saya sudah menemani sobat Intai. Kita ketemu lagi di Intai berikutnya. Saya Wahyu Alfi undur diri, inilah Intai Info Santai.